Halo para calon guru hebat, selamat datang ya. Di sini kita bakal bareng-bareng ngebongkar sesuatu yang mungkin bisa mengubah total cara kalian melihat dan mengajar IPA di kelas nanti. Kalian pasti pernah kepikiran kan soal ini? Ini tuh tantangan super nyata yang bakal kalian hadapi. Kenapa sih banyak banget murid yang nganggap IPA itu susah, isinya cuma hafalan? Nah, tapi gimana kalau masalahnya itu bukan di muridnya, tapi di cara kita menyajikannya? Oke, kita bedah lebih dalam ya. Paham sama tantangannya itu udah langkah pertama banget buat jadi guru IPA yang keren dan inspiratif. Dan ini bukan soal nyalahin siapa-siapa loh ya, tapi soal nyari celah buat bikin semuanya jadi lebih baik. Nah, ini dia nih biang keladinya. Sering banget kan IPA itu diajarin kayak daftar belanjaan fakta. Fotosintesis itu begini, planet ada 8, rantai makanan itu begitu. Udah titik, murid disuruh hafal. Cara kayak gini tuh jujur aja justru mematikan esensi sains yang sebenarnya, yaitu soal penemuan dan rasa penasaran. Nah, disinilah kuncinya. Gimana kalau kita geser sedikit fokusnya? Bukan cuma soal apa yang sains tahu, tapi lebih ke gimana cara sains bekerja, dan kenapa sih sains itu penting banget? Inilah yang kita sebut hakikat IPA. Jadi, apa sih sebenarnya hakikat IPA itu? Yuk kita bongkar konsep dasarnya, karena ini bakal jadi fondasi cara kalian mengajar ke depannya. Gini deh gampangnya, hakikat IPA tuh kayak kursi yang punya 3 kaki. Ada produk, ada proses, dan ada sikap. Coba bayangin, kalau satu kakinya hilang, kursinya pasti langsung ambruk kan? Nah, pengajaran sains yang efektif itu ya harus menyeimbangkan ketiga-tiganya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. 3 wajah atau 3 kaki penyangga sains ini. Kalau kita ngerti bedanya apa dan gimana mereka nyambung satu sama lain, wah, ini bisa mengubah cara pandang kalian loh. Yang pertama, sains sebagai produk. Nah, ini nih wajah sains yang paling sering kita temui di buku pelajaran. Isinya itu hasil akhir, fakta, konsep, teori, hukum. Ya penting sih, penting banget malah. Tapi, ingat, ini baru satu dari 3 bagian. Selanjutnya, sains sebagai proses. Nah, ini bagian serunya. Ini soal gimana caranya kita bisa tahu. Misalnya, kita tahu daun itu fotosintesis dari mana? Ya dari observasi, dari eksperimen, dari mikir logis. Mengajarkan proses itu artinya ngajak murid buat mengerjakan sains, bukan cuma baca doang. Dan yang terakhir, ini nih jiwanya sains. Sains sebagai sikap. Ini soal mindset, soal cara berpikir. Ilmuwan sejati itu kan penasarannya nggak ada habisnya. Jujur sama data dan mau mengakui kalau ternyata dia salah. Menanamkan sikap kayak gini ke murid itu sama pentingnya, kalau nggak lebih penting daripada mengajarkan fakta. Ingatkan soal kursi berkaki 3 tadi? Kalau pelajaran kita cuma fokus ke produk alias fakta doang, itu sama aja kayak kursi yang kakinya cuma satu, nggak stabil. Murid mungkin hafal, tapi mereka nggak ngerti gimana fakta itu ditemukan dan kenapa mereka harus percaya. Sains yang utuh itu ya gabungan ketiganya. Oke, teorinya udah dapet nih. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara menerapkan ini semua di kelas SD yang, ya kita tahulah, super aktif dan penuh energi. Yuk kita lihat gimana caranya ini bisa mengubah segalanya di kelas. Coba lihat perbedaannya. Ini bener-bener pergeseran yang besar banget. Dari yang tadinya guru itu satu-satunya sumber info, jadi fasilitator penemuan. Dari murid yang cuma duduk manis dengerin, jadi penjelajah aktif yang bertanya dan mencari tahu. Ini adalah revolusi kecil yang bisa kalian ciptakan di kelas kalian sendiri. Contohnya gampang banget, tapi efeknya luar biasa. Misalnya mengamati tumbuhan. Ada produknya, yaitu anak-anak jadi tahu bagian-bagian tumbuhan. Ada prosesnya, mereka mengamati langsung, mereka mendeskripsikannya. Dan ada sikapnya, mereka jadi penasaran, mereka berdiskusi, tiga-tiganya dapat dalam satu aktivitas yang asyik. Coba deh, renungkan kalimat ini baik-baik. Ini benar-benar menjelaskan ulang peran kalian sebagai guru. Kalian itu bukan penceramah di depan kelas, tapi lebih kayak pemandu yang jalan bareng murid, yang tugasnya menyalakan rasa penasaran mereka dan ngasih alat buat mereka bereksplorasi sendiri. Oke, jadi kita simpulkannya, ada 3 poin penting yang harus kita pegang. Pertama, sains itu melakukan, bukan cuma menghafal. Kedua, selalu gabungkan produk, proses, dan sikap di setiap pelajaran. Dan ketiga, ingat, tujuan akhir kita itu bukan mencetak penghafal fakta, tapi membentuk pemikir yang kritis. Kemampuan ini yang bakal mereka bawa seumur hidup.
Nah, nanti pas kalian memulai perjalanan mengajar, coba deh selalu tanyakan ini ke diri sendiri setiap membuat rencana pelajaran. Pilihan ada di tangan kalian. Mau jadi guru yang cuma ngasih daftar hafalan, atau jadi guru yang menyalakan api penasaran yang nggak akan pernah padam? Jawaban kalian, itu yang bakal jadi warisan kalian sebagai seorang pendidik.